Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia, kembali lagi kita bertemu dalam program diskusi Sekolah Sabat. Saat ini kita sudah berada di triwulan kedua tahun 2021 dan dengan judul yang baru yaitu Janji Perjanjian Kekal Allah. Kita akan belajar sepanjang 3 bulan ke depan dan saat ini kita memasuki pelajaran yang pertama dengan judul Apa yang telah terjadi. Kalau kita lihat di sini tampilan yang baru, tapi wajah masih sama. Sudah hadir sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan nanti akan memperkenalkan diri. Pertanyaan hari ini adalah, kalau bisa menciptakan sesuatu, invent, mau menciptakan apa? Silakan. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Kalau ditanya menciptakan sesuatu, pengennya sih pingin buat sebuah alat gitu ya, menciptakan alat yang dimana gak akan ada lagi merasakan panas dan kehujanan gitu. Jadi adem aja suasananya. Oh, jadi adem terus lah ya? Adem terus. Oh, Oke, baik, terima kasih Norman. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Pendeta. Salam Yola, Norman, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Ini walaupun wajahnya sudah lama tidak kelihatan, masih wajah lama ini Pendeta. Wajah yang lama muncul lagi. Pendeta, kalau mau menciptakan sesuatu, apa Pendeta? Banyak sih sebetulnya ya. Tapi keterbatasan alat kali ya. Saya ingin ciptakan aplikasi ya. Cuman ya mungkin nggak saya yang terbuat, mungkin orang lain. Aplikasi itu yang real time untuk report. Jadi contohnya, kalau saya sekali waktu jadi gembala, apa saya punya kegiatan hari itu, dimasukkan, jadi pimpinan, level conference, uni bisa lihat kegiatan kita, dan itu menjadi database. Oh, Oke. Ini sangat Departemen Pendeta sekali ya. Semoga Ya, bisa ada yang mewujudkan. Ya, sebetulnya sudah ada, cuman belum terlalu populer ya. Sudah ada sebetulnya, kerangkanya apa segala macam sudah ada. Kita sudah kerjakan dari ya 3-4 tahun yang lalu. Orang yang kerjakan, maksudnya kita hanya kasih ide-ide saja. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan mulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Norman. Nah, hafalan kita terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur berterima kasih atas pimpinan pada saat ini. Bapak, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya apa yang kami diskusikan dapat menjadi satu berkat bagi kami, begitu juga bagi orang lain ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Ayola sebagai pemimpin dan Pendeta Panjaitan sebagai yang akan mengadakan diskusi. Kiranya Engkau berkati, berikan Roh Kudus kepada mereka agar dapat melaksanakan diskusi dengan baik Bapak. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Biasanya untuk pelajaran pertama, kita ada introduction-nya dulu Pak Pendeta. Ada, kalau di dalam buku Sekolah Sahabat kita, ada lembar pertama mengenai sepanjang triwulan ini mengenai perjanjian. Apa yang Pendeta bisa katakan tentang seluruh pendahuluan dari seluruh pelajaran kita sepanjang triwulan ini? Ada dulu lagu terkenal ya, janji-janji tinggal janji, janji surga kan gitu. Umumnya orang berjanji dan orang berusaha menepati janjinya. Dalam pendahuluan ada 2 hal orang menepati janji dan memberikan janji. Pertama, oleh karena ada rasa takut, pengalaman yang tidak baik dulunya. Lalu sisi yang lain adalah oleh karena dia mencintai. Jadi dia mencintai sesuatu sehingga berjanji, lalu menepati janji itu oleh karena dia mencintai juga. Seperti biasa Yola dan pemirsa juga Norman,
entah kenapa saya paling suka kalau membicarakan firman Tuhan, khususnya masalah relationship itu orang yang pacaran. Ya, ada orang, contoh orang pacaran, nanti jemput saya ya, bang jemput aku bangnya jam segini. Karena rasa sayangnya dia datang menjemput. Tapi ada juga orang yang menjemput oleh karena takut diputusin. Takut dibilang, ya ini cowok nggak baik, cowok nggak gentle, cowok nggak setia. Jadi dia melakukan itu banyak rasa takut ya. Lalu pada waktu si wanita itu menagih janji itu oleh karena menciptakan rasa takut tadi, atau memang dia mau mengekspresikan bahwa dia mencintai. Nah, itulah yang akan kita bahas di pelajaran 1 triwulan ke depan nanti. Nah, pendahuluan itu menceritakan, itu kan ada satu orang ya, dia menjadi pakar politik ya. Iya. Siapa namanya saya lupa sini. Thomas Hobbes. Ya, Thomas itu. Ya, Thomas Hobbes. Ya, pada waktu mamanya melihat bagaimana pasukan Spanyol menyerang Inggris kan, ada rasa takut sehingga dia lahir prematur, lalu dia membuat satu janji dengan rasa takut tadi itu. Sedangkan Allah kita memberikan janji bukan karena menciptakan rasa takut, tapi oleh karena Allah mencintai kita. Kira-kira seperti itu Yola pendahuluannya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan segera lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran pertama, hari Minggu. Silakan Norman. Hari Minggu, ini judulnya kura-kura terus sampai ke bawah. Aneh sih judulnya. Jadi ternyata judul itu diambil dari sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang ilmuwan, dia baru kasih kuliah mengenai orbit planet gitu kan. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita tua yang dia menyangkal kayak, enggak, bumi itu enggak begitu, bumi itu bentuknya piringan, lalu ada kura-kura yang menopangnya. Ya, ilmuannya kayak lucu kan, kayak, ini apaan sih gitu kan, aneh gitu. Terus kata si ilmuannya, ya udah, kalau gitu kura-kuranya yang menopang bumi, piringan bumi itu, dia posisinya ada di mana, berdiri di mana. Terus kata wanitanya, dia berdiri di atas kura-kura yang lain. Lalu kura-kura yang lain tuh berdiri di mana? Berdiri di atas kura-kura yang lain. Terus yang kura-kura lain yang ketiga itu berdiri di mana? Di atas kura-kura yang lain. Itu akhirnya terus menerus sampai akhirnya si wanita ini merasa dia jengkel, dia kesel. Stop, sebelum kamu tanya lebih lanjut, pokoknya semua kura-kura itu berdiri di atas kura-kura yang lain. Jadi ini sebenarnya agak lucu ya, tapi jadi membuka pikiran bahwa cerita ini menampilkan sebuah isu yang paling penting tentang keberadaan kita, identitas kita sebagai manusia. Kita ini apa? Kita ini siapa? Kita ini berasal dari apa? Nah, yang mau saya bold ada di alinea ketiga. Pertanyaan-pertanyaan ini paling mendasar dapat ditanyakan kepada manusia karena pengertian kita tentang siapa kita dan bagaimana kita berada di sini pasti mempengaruhi pengertian kita tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertindak sementara kita berada di sini. Nah, semua pertanyaan itu sebenarnya terjawab dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan uniknya adalah di Kejadian 1 ayat 1 ini, Tuhan tuh tidak, kalau bahasa anak Jaksel ya, Tuhan itu tidak try hard gitu loh. Nggak try hard membuktikan bahwa saya nih si pencipta, enggak. Tapi dia buka dengan singkat, padat, dan jelas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, titik. Yang dimana ini aja udah menunjukkan bahwa ya saya Tuhan, saya menciptakan langit, saya menciptakan bumi. Nah, yang jadi landasan berikutnya adalah kita mempercayai ini bukan karena hal lain, yaitu karena iman gitu. Karena toh kalau mau dibuktikan, ya kita kan nggak ada di situ. Kita tidak berada di sana pada saat Allah menciptakan bumi ini kan. Tapi karena iman sekolah sahabat kita bilang, satu-satunya jalan supaya kita dapat menerimanya, oleh karena iman itu. Untuk satu alasan sederhana, tak satu pun dari kita di sini yang melihat proses penciptaan itu. Sesungguhnya bagi kita,
telah menjadi ketidakmungkinan secara logika berada di sana pada saat penciptaan kita. Nah, yang paling unik sebenarnya yang aku mau tekankan lagi ada di bagian terakhir dari bacaan kita hari Minggu. Namun demikian, meskipun Allah telah meminta kita percaya kepadanya sebagai pencipta, Dia tidak meminta kita percaya tanpa memberikan alasan yang baik untuk percaya. Menyadari bahwa ada sejumlah tingkatan iman tertentu yang dituntut untuk hampir semua hal yang kita percayai, tuliskan alasan mengapa masuk akal untuk percaya bahwa kita berada di sini karena oknum pencipta yang sengaja menempatkan kita di sini, sebagai lawan dengan asal-usul kita yang berakar pada ketidakadaan dan murni kebetulan. Di hari Minggu kembali ditekankan bahwa ya kita walaupun kita nggak berada pada saat penciptaan itu ya, tapi kita percaya, kita beriman bahwa memang Allah adalah pencipta kita dan Allah yang membuat bumi dengan segala isinya gitu loh. Dengan catatan bahwa ini semua tertulis di Alkitab yang kita percaya bahwa ini adalah sumber dari pengetahuan kita. Jadi nggak cukup cuman percaya, nggak cukup dengan catatan ini, tapi harus ada iman juga yang oh ya, asal usul kita memang sebenarnya diciptakan dari Allah. Seperti itu. Oke, terima kasih Norman. Jadi tadi saya juga berpikir-pikir apa sih hubungannya tema besar pelajaran kita perjanjian dengan pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang penciptaan. Dan ternyata ketika kita melihat bahwa ini adalah perjanjian kekal Allah, itu dimulai dari asal-usul. Asal-usul kita manusia datang dari mana? Kalau saya ditanya, oh dari orang tua. Dari orang tua datang dari mana? Sampai terus-menerus, ya seperti ilustrasi tadi, terus-menerus, kalau kita lihat bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan manusia. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Jadi kita melihat bahwa catatan kitab suci tentang penciptaan manusia adalah satu-satunya yang dipenuhi dengan pengharapan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Di hari-hari pertama, hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan katakan baik. Jadilah petang, jadilah pagi, telah diciptakan ini, oh Tuhan melihat itu baik. Dan di hari yang ke-6, ketika Tuhan menciptakan manusia, barulah dikatakan sungguh amat baik. Ternyata ada yang mau ditambahkan untuk pelajaran hari Minggu? Kata kuncinya adalah iman kan. Ya, saya selalu ulang ini kalau Yola, Norman, dan pemirsa ingat. Iman itu kan sering di base-nya adalah Ibrani 11 ayat yang pertama. Lalu sering saya katakan jangan lupa dengan ayat 3. Karena iman kita mengerti. Tapi sering kita balik mau mengerti dulu baru apa? Mengimani. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya tertarik dengan judul ini Yola. Ya. Apa yang terjadi? Ini bisa, pertanyaan ini bisa disampaikan setelah bumi diciptakan dan setelah dosa terjadi. Pertanyaannya, apa yang terjadi dulu sebelum dosa ada? Kita harus terima itu dengan iman. Nah, lalu apa yang terjadi? Kok kita bisa seperti sekarang ini? Nah, setelah dunia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi lagi? Kan gitu. Jadi kalau kita urut apa yang terjadi, ya kita tidak tahu. Sebelum awal penciptaan kita tidak tahu, kita terima saja dengan iman. Lalu kenapa bisa seperti sekarang ini? Apa yang terjadi? Karena Hawa dan Adam berdosa. Terus apa yang terjadi setelah berdosa? Allah memberikan janji. Itulah janji apa? Kekal itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk tambahannya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin. Judulnya adalah Menurut Gambar Pencipta. Kalau kita lihat tadi mengenai penciptaan, bagaimana Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dan isinya di hari pertama sampai ke-6. Dan kalau kita baca di Kejadian 1 mulai ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau di dalam bahasa aslinya, gambar atau salam menunjukkan garis besar bayangan suatu gambar, dan damut, rupa, adalah korespondensi atau kemiripan bayangan itu dengan
gambar tersebut. Jadi kita melihat bahwa manusia pada awalnya itu diciptakan memang seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kalau kita lihat fisik manusia ya berarti gambaran itulah yang kita lihat juga tentang gambaran Allah. Tapi lebih dalam lagi karena kalau kita katakan oh yang penting mirip gitu. Ada hal yang diberikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain gitu, makhluk ciptaan yang lain. Dan di dalam pelajaran kita dikatakan walaupun kita harus membicarakan Allah dalam istilah manusia, kita tidak boleh lupa bahwa Allah adalah wujud roh, memiliki sifat ilahi. Dan walaupun kita bisa katakan bahwa sifat fisik, mental, rohani kita dalam beberapa cara tertentu memantulkan pencipta kita, ada banyak mengenai Allah yang tetap tertutup dalam misteri. Tapi bukan hal itu juga yang kita tekankan di sini. Yang kita lihat bahwa Allah memberikan kepada manusia itu secara sempurna, baik fisik, mental, rohani, dan bahkan dikatakan di sini seperti Tuhan mereka memiliki kuasa memilih, kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan perintah moral. Dengan demikian mereka bebas untuk mengasihi dan mematuhi atau tidak percaya dan tidak taat. Lebih lagi dalam pelajaran kita disebutkan bagaimana wanita diciptakan. Jadi kan kalau di ayat Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa ada yang pernah bertanya, kenapa kayaknya setelah itu di Kejadian 2 baru diciptakan perempuan? Oh ini istilahnya kayak zoom in-nya gitu. Jadi Kejadian 1 itu adalah gambaran besarnya, Kejadian 2 adalah zoom in-nya. Ketika Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Kalau di yang lain-lain dengan firman. Tapi ketika menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, diciptakan dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas kehidupan, itu adalah dua, istilahnya rumusnya ya. Rumus manusia itu adalah debu tanah dan nafas kehidupan. Lalu wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ini yang seringkali kita dengarkan kalau di konsultasi rumah tangga atau di khotbah-khotbah pernikahan, bagaimana wanita itu diciptakan bukan dari tulang kepala menjadi istilahnya yang memimpin laki-laki, bukan juga tulang kaki yang bisa diinjak-injak, tapi tulang rusuk yang merupakan sejajar, sepadan, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang penolong bagi laki-laki. Neta mungkin ada yang mau ditambahkan? Serupa itu artinya bukan duplikat atau cloning. Serupa dengan gambar. Kalau kita bicara gambar, image, kalau dalam dunia foto itu bahwa fotografi itu adalah gambar 2 dimensi. Ada yang 3 dimensi, ada kalau tidak salah udah 4 dimensi sekarang ya. Yeah. Jadi image yang mana yang dibuat menjadi patokan? Ya, dimensi yang mana? Dimensinya itu ya ini tadi. Sifat, fisik, mental, dan rohani. Kalau kemahatauannya kan tidak diberikan kepada manusia. Ya kan? Jadi inilah, dimensi inilah. Ya kalau boleh saya katakan, kalau kita melihat gambar, sebagian kecil daripada gambar Allah itu ya, itu yang diciptakan kepada siapa? Kepada manusia. Seperti yang katakan tadi, ini bukan duplikat atau cloning, bukan. Tapi serupa dengan gambar Allah. Gambar yang mana yang serupa itu ya? Tadi itu fisiknya, lalu mentalnya ya, dan juga rohaninya. Salah satu fisiknya adalah kalau kita ingat pengalaman Musa, Musa melihat punggung, lalu tangan Allah, itu mengartikan fisiknya sama.
Lalu mentalnya sama, salah satu mentalnya adalah suka berbagi dengan orang lain, bersosial, itu mentalnya. Lalu secara rohani, eh, Rasul Paulus pernah katakan, pikirkanlah yang di atas, tentang hal-hal sorga, hal-hal mulia. Itu awalnya sama semua. Tapi oleh karena dosa, ya seperti sekarang inilah, bukan hilang, tapi rusak. Beda hilang, beda rusak. Kalau di dunia komputer, Norman lebih mengerti, beda format, beda delete. Iya. Kalau delete, hilang tapi masih ada di dalam. Kalau format, itu memang Lenyap. benar-benar tidak ada. Walaupun ada teknologi yang bisa memanggil itu kembali, tapi berapa persen lah itu. Jadi yang terjadi kepada manusia itu setelah jatuh dalam dosa bukan format, tapi apa? Delete. Ya kalau dalam dunia sekarang nih kan lagi musim-musimnya aplikasi-aplikasi virtual meeting ya, dia tidak terputus koneksinya, tapi kresek-kresek gitu koneksinya. Itu ya lah, kalau nanti ditambahkan karena waktu juga sudah. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Termasuk di pelajaran hari Selasa, Allah dan manusia bersama-sama. Silakan Pak Pendeta. Ya, kalau masih bisa menyambung yang tadi Yola dan juga pemirsa. Jadi kan paling nggak enak tuh kalau kita meeting koneksinya biar pet ya, kalau istilah dulu kan biar pet kalau iklan dulu. Nah, biasa yang terjadi adalah kalau koneksi itu lancar, kita senang duduk di situ gitu, di pertemuan itu. Tapi waktu koneksi tidak lancar, apa yang kita lakukan? Lalu apa yang terjadi? Kita yang peserta rapat akan meninggalkan pertemuan itu kan gitu. Berbeda kalau memang langsung terputus, ya udah mau ngapain bebas, masing-masing terserah mau melakukan apa saja silahkan saja. Nah, itulah yang terjadi di pelajaran hari Selasa. Jadi awalnya apa yang terjadi, kan judul besarnya itu, apa sih yang terjadi? Jadi awalnya sebelum manusia, setelah Allah menciptakan manusia itu, Allah memang ada di sana bersama-sama dengan mereka. Buktinya apa? Di Kejadian pasal 3 itu Allah berjalan-jalan, ditambahkan waktu siang, udara segar, Allah berjalan-jalan, itu membuktikan indikasi bahwa memang sebelum ayat itu dituliskan, memang sudah biasa mereka bersama-sama. Kan sudah biasa bersama-sama. Nah, yang jadi masalah adalah, kembali ke ilustrasi tadi, pada waktu komunikasi bagus antara pusat dengan cabang, cabang ini mau bergerak kemana saja, jelas informasinya apa gitu. Jadi cabang itu akan bertumbuh terus. Nah, problemnya adalah, oleh karena terputus komunikasi itu antara pusat dengan cabang, sehingga cabang tidak bisa melakukan apa-apa, dan katanya tidak berkembang. Ya, tidak hidup. Itulah yang terjadi antara Allah dengan manusia. Pada waktu hubungan itu bagus, manusia ini akan apa? Akan hidup, bahkan rencana Tuhan adalah hidup untuk selama-lamanya. Tetapi pada waktu hubungan itu tidak bagus, maka kematianlah akan menjadi bagian siapa? Bagian manusia. Kenapa saya katakan demikian? Coba lihat alinea yang terakhir itu, sebelum bold. Allah mengatakan Adam dan Hawa adalah makhluk berakal yang dapat bertindak terhadap kebaikannya dan masuk dalam satu persekutuan dan persahabatan dengan Dia. Juga sebagai anak ciptaan, Adam dan Hawa bergantung pada berkat dan pemeliharaan Bapa Pencipta. Jadi kalau hubungan itu tidak ada, ini tidak bisa ngapa-ngapain ini. Tapi kalau hubungan itu ada, hubungan itu baik, maka ini akan bisa Bisa berkembang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya melihat begini. Kalau saya boleh gunakan istilah ya, tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk hidup lama dan bahagia. Tujuannya. Tetapi itu belum dilaksanakan. Kenapa? Ingat, Allah itu adalah kasih. Kenapa? Allah ingin menguji dulu, ini manusia bisa nggak dikasih hidup selama-lamanya. Ternyata kan gagal. Ya ternyata gagal. Jadi saya melihat bahwa Allah menciptakan manusia, kita bicara manusia dulu, itu ada expire-nya.
Nah, supaya lolos expire, hubungan harus tetap dijaga, sehingga buah kehidupan itu menjadi bagian siapa? Manusia. Jadi tidak heran Alkitab katakan, kalau engkau memakannya itu, engkau akan mati. Artinya apa? Kamu itu ada batasnya. Mati itu bukan berarti saat itu mati. Sama seperti, ini kan kita suka jalan-jalan outdoor nih, Norman, Yola. Matiin itu api unggun. Kan api unggunnya mati, tapi baranya masih menyala. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi kalau katakan, oke, itu sudah mau mati itu api unggun, tambahin lagi kayu bakarnya, tambahin lagi bahan bakarnya, itu akan everlasting. Jadi saya punya gambaran seperti itu. Jadi pada waktu Allah bersama-sama dengan manusia, maka kehidupan itu akan menjadi bagian siapa? Manusia. Tapi pada waktu Allah tidak bersama dengan manusia, dengan kata lain prakteknya adalah manusia yang meninggalkan Allah, maka kematian akan menjadi bagian mereka. Nah, janji Tuhan itulah, kalau kamu bersama, nanti pelajaran pekan depan itu ya, kepada Nuh, kepada Abraham, lalu kepada Musa, janji-janji Tuhan itu apa? Diberikan. Kira-kira itu, Yola, yang boleh saya sampaikan. Di pelajaran kita ada pembahasan juga mengenai bagaimana Allah menyuruh, misalnya memberikan tanggung jawab kepada manusia ini untuk berkembang biak, bertambah banyak, lalu memenuhi bumi, menaklukkan, menguasainya. Dan ada juga mengenai khusus kepada pria dan wanita itu mengenai interaksi dan hubungan mereka. Apa yang pendeta bisa jelaskan dari hal itu? Itulah yang selalu sering saya katakan, bahwa setelah Adam dan Hawa mengikuti apa yang dikatakan setan melalui ular, pemilik atau penguasa bumi ini beralih. Kan mereka sebagai manajer kan. Manajernya beralih kepada siapa? Kepada setan itu. Makanya di Matius pasal 4 dia berani katakan, kalau kamu naik ke atas, aku akan kasih semua ini. Masa bukan milik kita mau dikasih sama orang, kan jadi persoalan hukum nanti kan. Kok lu ngasih sama dia, bukan punya lu? Nah, karena punya kita lah, kita berani kasih kepada siapa? Kepada orang lain. Itu yang saya lihat dari pelajaran ini. Lalu yang kedua, hubungan antara Adam dan Hawa itu tadi Yola sudah katakan seimbang ya. Sering orang interpretasikan tulang rusuk, nggak tahu kiri atau kanan, kita tidak tahu. Tapi banyak orang katakan sebelah kiri, ya banyak orang katakan seperti itu. Kenapa? Karena kiri itu melambangkan lemah lembut. Tidak heran kalau ada foto pria dan wanita, cewek itu di kiri, ya cowok itu di kanan, dan begitu. Nah, nanti mungkin saya sambung untuk tambahan. Kita sering membicarakan emansipasi. Beda emansipasi menurut umum dunia ini dengan emansipasi menurut Alkitab, menurut pandangan saya. Nanti kita lanjutkan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita sambung lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita yang terputus dulu, Pak Pendeta. Baik, pun wanita lemah, tapi wanita itu sangat mempengaruhi keputusan seorang pria. Ya, sangat mempengaruhi. Jadi, menurut saya adalah, mari kita kembalikan posisi wanita kepada porsinya. Itu saya punya pandangan tentang hubungan yang Yola tanyakan tadi. Sorry Norman, waktunya banyak terpakai. Terima kasih Pendeta. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, Norman. Hari Rabu judulnya Pada Pohon Itu. Ini detik-detik kejatuhan ya. Detik-detik kejatuhan manusia. Karena dari semua yang Tuhan telah ciptakan, termasuk Adam dan Hawa gitu kan, Tuhan cuma kasih satu misi sama mereka. Satu peraturan tapi menentukan nasib dunia. Bisa gitu ya. Satu peraturan menentukan nasib dunia. Peraturannya adalah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hanya satu peraturan itu, tapi somehow kayaknya berat banget untuk dijalanin oleh manusia Adam dan Hawa ini gitu kan. Tapi dengan adanya peraturan ini, sekolah sahabat kita bilang bahwa justru ini menunjukkan betapa Allah itu sayang sama manusia.
betapa Allah itu mencintai manusia, karena dari peraturan ini kita aja udah melihat bahwa satu, adanya kebebasan diberikan kepada manusia. Lalu yang kedua, Allah menciptakan manusia itu dengan makhluk yang bermoral, berbeda daripada makhluk yang lain. Kalau sahabat kita jelaskan lagi bahwa jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk tidak menurut, mengapa Tuhan sejak pertama khawatir dan mengamarkan mereka mengenai penurutan. Nah, salah satu penulis kita, dia bilang bahwa dia ada di sekolah sahabat, masa depan umat manusia berpusat pada larangan yang satu ini, larangan makan buah. Manusia tidak dibingungkan dengan banyaknya isu. Hanya satu perintah ilahi yang harus diingat. Dengan demikian, pembatasan jumlah perintah-perintah menjadi satu, Yahweh memberikan tanda bukti kasihnya. Lagi pula untuk menandakan bahwa perintah yang satu ini bukanlah menyakitkan, Tuhan menaruhnya berhadapan dengan latar belakang pemberian izin yang mencakup banyak hal. Semua pohon yang ada dalam taman ini, engkau boleh makan buahnya dengan bebas. Nah, seringkali kadang, kalau dari sisi manusia, kita sering lihat, kalau ada kertas putih, terus ada titik hitam, yang kita perhatikan adalah titik hitamnya itu kan. Sedangkan yang kertas putih yang begitu luas, kita sering abaikan. Ini juga yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Tuhan kasih banyak sekali, cuman satu nih yang Tuhan amarkan, jangan. Untuk menguji mereka ya, walaupun gagal, tapi setidaknya kita punya gambaran bahwa kasih Tuhan tuh begitu besar untuk manusia gitu loh. Tuhan hanya meminta penurutan, Tuhan hanya meminta kita mengasihi Tuhan, ya selebihnya itu lancar. Kalau di sekolah sahabat lagi dibilang bahwa Tuhan tuh mau bilang bahwa ya aku tuh penciptamu, aku yang menopangmu, aku yang kasih makan, aku yang kasih minum, aku yang kasih semuanya. Kalau kita manusia mau mengakui hubungan kita dengan Tuhan, ya maka sekolah sahabat kita bilang, maka aku akan menjadi Allahmu, dan engkau akan menjadi anak-anakku, dan engkau akan meneguhkan hubungan ini dengan kepercayaan yang tersirat di dalamnya oleh menuruti perintah. Nah, tekankan lagi di sekolah sahabat kita, yang terakhir, penekanan terakhir, bahwa seringkali memang sifat kita adalah rebel ya. Rebel dalam artian, ya kalau pernah ingat dulu orang bilang ada peraturan itu ada untuk dilawan, bukan untuk dituruti. Nah, kalau kita menuruti logika seperti itu, ya maka ya kita terputus dari Allah. Di sekolah sahabat kita kembali diingatkan bahwa hubungan kita dengan Allah hanya akan efektif jika kita memilih untuk menerima kehendaknya. Di alinea terakhir, pada akhirnya hubungan kita dengan Allah akan efektif dan bertahan hanya jika kita dengan bebas memilih menerima kehendaknya. Pada intinya, menolak kehendaknya, kehendak Allah, adalah menuntut kemerdekaan kita dari Dia. Kalau kita menuntut kemerdekaan dari Tuhan, berarti kita independen, yang artinya kita bisa hidup sendiri. Dan menyatakan bahwa kita tuh nggak butuh Tuhan. Sementara, kalau kita menyatakan bahwa kita nggak butuh Tuhan, ya kita akan dengan mudah jatuh ke dalam kejahatan, yang dimana kejahatan itu melahirkan sesuatu hal yang nggak baik gitu loh. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Norman. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, tapi kita masuk di sesi yang berikutnya ya Pak Pendeta. Jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah merusak hubungan itu. Nah tadi seperti yang Norman sudah jelaskan, detik-detik ketika manusia jatuh dalam dosa, bagaimana ular dan Hawa yang istilahnya mereka berdebat gitu ya. Di pelajaran hari Kamis juga dikatakan bahwa kita secara insting biasanya lebih percaya kepada orang yang kita kenal daripada orang yang tidak kita kenal. Dan seharusnya Hawa pun begitu. Dia lebih percaya kepada Allah yang dia kenal, yang mereka sering berjalan-jalan dalam taman, daripada kepada setan dalam bentuk ular yang dia tidak kenal baru pertama kali itu. Tapi kita melihat bahwa ada tipuan gitu. Jadi yang dilihat pertama oleh Hawa kan, keren nih gitu. Matanya dulu, kena dulu. Dari bentuknya keren, warnanya, terus tiba-tiba bisa bicara. Kan amazing banget gitu ya. Terus yang dilakukan oleh setan itu memang adalah menipu gitu. Menipu. Dan kesalahan Hawa adalah dia menginginkan lebih. Karena
ketika setan katakan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah. Padahal Allah menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Maksudnya mereka tuh harusnya udah sama gitu. Karena diciptakannya seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi Hawa ingin sesuatu yang lebih. Saya mau kalau ini Allah, ini manusia, saya pengen sama dengan Allah gitu. Menariknya, kalau kita lihat di paragraf yang pertama, SDA Bible Commentary Jilid 1 halaman 231. Sebagaimana menyedihkan dan lengkapnya pelanggaran Hawa, begitulah potensi kesengsaraan bagi keluarga manusia. Pilihan Hawa tidaklah mesti melibatkan seluruh manusia dalam hukuman atas pelanggarannya. Hawa sendiri nih ya, tanpa Adamnya. Misalnya kita berimajinasi lah, contohnya cuma Hawa aja, waktu dia kasih ke Adam, Adam nggak mau. Itu dikatakan tidak harus melibatkan seluruh manusia dalam hukuman atas pelanggarannya. Adalah pilihan sadar Adam dalam pemahaman penuh atas perintah Allah yang tegas, lebih daripada pilihan Hawa yang membuat dosa dan kematian tidak dapat dihindari oleh umat manusia. Hawa ditipu, Adam tidak. Saya jadi merinding bacanya gitu ya. Ternyata salah satu yang istilahnya mengukuhkan adalah bagaimana pilihan Adam pada waktu itu ketika dia menerima buah itu dari tangan Hawa gitu. Padahal Adam sudah tahu, tetapi dia memilih untuk terpisah dengan Allah, memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah. Dan itulah yang terjadi. Kalau di judul kita tadi, apa yang telah terjadi? Itulah yang terjadi. Allah telah menciptakan langit dan bumi, segala isinya. Manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya. Bahkan Allah bersama-sama dengan manusia. Tapi ketika ada ujian dan mereka memilih untuk tidak menurut kepada Allah, akhirnya merusak hubungan. Silakan, ada yang mau ditambahkan, Neta? Ya, saya hanya menambahkan dalam bentuk ilustrasi saja, kembali relationship pertemanan kita ya. Ada orang sebutkan demikian, jadi menikah atau tidak itu tidak banyak ditentukan, tidak selalu ditentukan udah berapa lama pacaran. Ada juga yang udah lama nggak jadi, ada juga yang jadi. Ada juga baru ketemu nggak jadi, ada juga baru ketemu jadi. Tapi biasanya orang sering heran kan, loh kok dia jadi sama yang itu sih? Bukannya pacarnya dulu yang sono? Nah, makanya ya jodoh di tangan Tuhan menjawab kan begitu. Jadi secara insting tadi Yola katakan kan, seharusnya Hawa lebih mempercayai apa yang Allah katakan karena mereka sudah lama berteman dibandingkan apa yang dikatakan oleh setan melalui ular. Tetapi itu menguatkan pernyataan bahwa Tuhan memberi hak memilih. Itu di situ yang perlu kita yakini. Lalu yang menariknya adalah Hawa itu selalu dirayu Hawa itu dirayu oleh setan. Dikelabui lah istilah negatifnya kan, positifnya kan dirayu, diyakinkan, dipropos ya istilahnya kan. Itu dalam positif, dalam negatifnya adalah tertipu Hawa oleh apa yang ditampilkan oleh setan melalui ular. Tapi yang menurut saya perlu dicermati adalah Adam. Dia melakukan itu dengan sadar. Kenapa saya bilang perlu dicermati? Jangan sampai apa yang mereka lakukan dulu itu turun kepada kita semua sekarang. Itu yang saya perlu dipelajari. Apakah kami para pria melakukan sesuatu itu memang sadar? Lalu wanita melakukan sesuatu itu oleh karena dibujuk rayu baru mau mengikut. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat pelajaran-pelajaran relationship, lalu rumah tangga, kan selalu itu. Wanita senang dirayu. Apakah itu diturunkan? Itu
kalau itu diturunkan perlu hati-hati, ekstra hati-hati kita kan begitu. Ekstra hati-hati. Dalam arti jangan sampai situasi ini banyak digunakan dari sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Tapi sisi positifnya kalau kita mau meyakinkan wanita bahwa kita mencintai dia, ya perlu ada rayuan. Tapi di sisi negatifnya adalah kalau kita punya niat yang tidak baik untuk menjatuhkan wanita, digombalin, itu istilah negatifnya kan. Jadi kembali poin yang saya tambahkan adalah disitulah bukti bahwa ada kebebasan memilih itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa saya tekankan kebebasan memilih? Tadi sebelum syuting kami bicara-bicara dengan Norman, kenapa tidak didoakan saja yang salah ini langsung mati, kan begitu. Seandainya itu terjadi, orang akan banyak menurut, tapi dengan motif yang berbeda, motif rasa takut. Memang di Perjanjian Lama banyak diceritakan, dicatat sebagai cerita bahwa bangsa Israel salah langsung mati. Jangan lupa itu ada proses juga. Itu ada proses juga, tapi tidak dicatat proses itu. Yang mau ditekankan di dalam Perjanjian Lama, khususnya bangsa Israel adalah kalau kamu menurut, kamu selamat. Kalau kamu tidak menurut, tidak selamat. Itu saja sebab penekanannya. Tidak dicatat semua berapa kali, berapa lama ini terjadi, lain sebagainya. Kenapa? Karena Yesus pernah katakan di Perjanjian Baru, kalau semua dicatat, laut jadi tinta, langit jadi kertas, lalu rumput jadi pena, tidak bisa. Nah, jadi kembali, kabar baiknya adalah satu tadi itu bahwa Tuhan memberikan hak memilih, bebas, silahkan. Lalu yang kedua, Tuhan ingin kita menurut itu tidak ada rasa takut, tapi rasa karena rasa mencintai makanya menurut. Oke, terima kasih Pendeta. Ini ada satu yang ketinggalan, karena Allah kita tidak memberikan istilahnya ada masalah tanpa solusi. Ya. Jadi kita melihat bahwa di akhir dari pelajaran pertama, walaupun judulnya adalah hubungan itu sudah rusak, tetapi ada janji. Dan ini janji pertama yang ditemukan di dalam Alkitab, dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya mungkin kita tidak secara detail akan membahas mengenai janji ini, tapi ini adalah janji bagaimana hubungan yang rusak itu nanti akan diperbaiki oleh Allah sendiri, oleh kematian Yesus. Dialah yang akan meremukkan kepala ular tersebut. Jadi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia bukan Allah yang melanggar, yang ini melanggar karena kasih saya maafkan. Tidak seperti itu. Harus ada yang dibayar. Dan pada saat kejadian Adam dan Hawa dibayar dengan korban yang harus mati, untuk kulitnya dikuliti untuk menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa. Dan itulah yang janji Allah pertama di dalam Alkitab kepada manusia, yaitu Mesias. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita sudah masuk di hari Jumat, pendalaman dan kesimpulan. Pak Pendeta, silakan. Baik, kembali kepada judul tadi ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa? Begitu harmonisnya dunia ini. Ya, begitu, bahkan Alkitab mencatat belum ada hujan, masih embun, lalu belum ada lembah-lembah yang ekstrim, gunung-gunung yang ekstrim ya. Kita tahu dengan itu. Artinya begitu indahnya lah dunia ini sebelum berdosa. Lalu sekarang kenapa ada palung yang begitu dalam, lalu ada gunung yang begitu tinggi? Kalau teman-teman pemirsa masih ingat pelajaran geografi dulu, palung yang terdalam itu kalau dengan gunung yang tertinggi di Everest itu kalau dimasukkan gitu sama katanya. Ya, itu terdalam sekitar 8.000 meter sekian, gitu sama itu. Kenapa itu terjadi? Kan itu pertanyaan, apa yang terjadi? Kok sekarang ada seperti itu? Oleh karena Adam dan Hawa berdosa. Setelah itu apa yang terjadi?
kan itu. Setelah itu apa yang terjadi? Allah memberikan janji, ya, memberikan janji untuk menyelamatkan, merestorasi dunia ini dan juga hubungan dan juga manusia. Dan itu kalau pemirsa ingat dan Yola dan Norman ingat pelajaran kuartal yang lalu, triwulan yang lalu, Sabat ke-13, yaitu apa? Bumi yang baru, dunia yang baru, langit yang baru lahir kan? Itu pelajaran Sabat 13. Artinya apa? Itu restorasi, diperbaiki kembali. Dan itu Tuhan apa? Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa dan kita keturunan. Lalu apa yang terjadi setelah janji itu disampaikan? Action pertama yang Allah buat adalah Allah memberikan perintah, tidak boleh dilawan. Perintah tidak boleh dilawan. Supaya mereka keluar dari taman apa? Dari Taman Eden. Lalu Allah memberikan perintah juga di Kejadian pasal 3. Allah memberikan perintah juga supaya pohon al-hayat itu dijaga oleh malaikat dengan membawa pedang yang menyala-nyala. Artinya apa? Allah tidak ingin Adam dan Hawa itu berada dalam situasi keadaan berdosa selama-lamanya. Jadi kan apa yang terjadi? Allah memberikan janji. Lalu apa yang terjadi setelah Allah memberikan janji? Kan janji itu tadi Kejadian 3:15 kan. Nah, dalam Kejadian 3 itu selanjutnya bagian akhir ayat terakhir itu Tuhan katakan suruh mereka keluar. Bukan hanya keluar, tolong jaga itu pohon kehidupan itu dengan adanya malaikat dengan pedang apa. Itulah membuktikan bahwa Allah mencintai apa? Manusia. Allah memberikan janji itu karena Allah mencintai siapa? Manusia. Lalu Allah harapkan manusia terlibat di dalam penggenapan janji itu bukan oleh karena rasa apa? Rasa takut. Tapi dengan rasa apa? Rasa cinta dan rasa apa? Kasih sayang. Kalau melihat perintah suruh mereka keluar, kalau dari segi negatif, sudut pandang negatif, orang akan katakan, Adam dan Hawa katakan, oh Allah ini ngeri sekali. Kok kita disuruh apa? Disuruh keluar. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang positifnya, mereka akan katakan, terima kasih Tuhan. Itu membuktikan bahwa kami masih punya kesempatan untuk direstorasi, diperbaiki kembali. Oleh karena apa? Kita disuruh keluar dari Taman Eden. Dan untuk menambahkan keterangan saya tadi itu, Yola, di pelajaran Jumat ini ada kutipan di sini ya. Allah katakan, di manakah engkau? Allahmu tidak rela kehilangan Anda. Dia datang untuk mencari Anda. Akhirnya, sama seperti caranya datang dalam pribadi anaknya, bukan hanya untuk mencari, tapi untuk menyelamatkan yang sekarang apa? Hilang. Apa yang terjadi setelah itu? Allah menjelma menjadi manusia. Apa yang terjadi? Dia bukan hanya datang. Apa yang terjadi? Dia ingin menyelamatkan kita. Jadi, judul pelajaran yang pertama ini akan menjadi cornerstone ya, batu penjuru untuk pelajaran berikutnya. Apa yang terjadi? Terima kasih, Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta, juga Norman sudah berdiskusi bersama. Apa yang terjadi? Masuknya dosa telah menghancurkan persatuan, hubungan pencipta dengan kita, ciptaan. Tetapi tidak sampai di situ saja, karena Allah punya solusi. Dan Allah telah memberikan janji, dan bahkan janji itu telah digenapi dengan Yesus datang sebagai penebus manusia dari dosa. Hanya dengan benar-benar kita bersekutu dengan pencipta kita, maka kita akan memiliki hidup yang penuh arti. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.